Om Swastiastu, saya I Gusti Agung Wisnu Wibowo, guru fisika dari SMA Negeri Bali Mandara. Kali ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran fisika yang berjudul How to Reduce Light Pollution, integrasi polusi cahaya dalam topik energi listrik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa di SMA Negeri Bali Mandara. Ide ini sesungguhnya berasal dari refleksi diri yang saya lakukan pada saat saya mengajar topik mengenai energi listrik sebelumnya ya. Jadi dari hasil pembelajaran energi listrik sebelumnya, saya mencoba untuk mewawancarai beberapa siswa terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Pada saat itu mereka sudah sampai pada tahap menghitung energi harian listrik yang dihabiskan di keluarga mereka masing-masing. Namun sampai pada tahap tersebut mereka masih kurang paham untuk apa nih mereka tahu energi listrik yang mereka sudah habiskan. Apakah mereka penting untuk menghitung tarif energi listrik yang harus mereka bayarkan segitu? Nah, di sisi lain dalam SDGs ada satu topik penting yang sedang populer saat ini, yaitu tentang iklim. Namun pada topik ini ada satu isu yang sesungguhnya sedang marak terjadi tetapi tidak menjadi pembahasan penting sampai saat ini, yaitu tentang polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan penggunaan cahaya secara tidak efektif dan efisien. Nah, dampak polusi cahaya ini cukup besar loh, yaitu dapat meningkatkan emisi karbon, dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, dapat mempengaruhi kesehatan manusia, dan yang ketiga dapat mempengaruhi pandangan astronomi. Nah, melihat dampak dari polusi cahaya ini, saya mencoba untuk mengintegrasikan polusi cahaya dalam materi energi listrik sehingga pembelajaran fisika pada materi energi listrik ini menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, saya menemukan bahwa keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa belum berkembang secara optimal. Nah, dari saya beranjak untuk mengintegrasikan isu polusi cahaya dalam pembelajaran fisika khususnya pada materi energi listrik. Harapannya siswa memperoleh media untuk mengkoneksikan materi energi listrik yang ada di kelas dengan isu polusi cahaya yang ada di lingkungan siswa. Sehingga dengan adanya kegiatan belajar ini diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Lebih lanjut, pada topik ini siswa juga akan ditantang untuk melaksanakan kampanye isu polusi cahaya ini kepada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Jadi melalui integrasi isu polusi cahaya dalam materi energi listrik ini diharapkan mampu menjadi media untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial bagi siswa dalam pembelajaran fisika. Pada tahap perencanaan, selain menyiapkan bahan pembelajaran yang sesuai, saya juga merencanakan jangkauan kegiatan kampanye yang bisa disasar oleh siswa nantinya. Saya mulai berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah bersama pihak-pihak sekolah sasaran. Selanjutnya juga saya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya menjadi sasaran dalam kegiatan kampanye ini. Dalam pelaksanaannya, para siswa pada mulanya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi mengenai energi listrik dan polusi cahaya. Lebih lanjut, siswa kemudian diajak untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan dari polusi cahaya yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mereka diajak untuk menentukan emisi karbon yang dihasilkan dari energi polusi cahaya tersebut. Nah, dari sini siswa kemudian diajak untuk melakukan refleksi mengenai solusi apa yang dapat mereka lakukan ke depannya untuk mengurangi polusi cahaya yang terjadi di lingkungan keluarga mereka. Nah, lebih lanjut, saya sebagai guru selanjutnya menantang mereka untuk melakukan kampanye polusi cahaya di lingkungan sekitar untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekitar untuk lebih tanggap dan peduli terhadap polusi cahaya. Mereka mulai dengan merencanakan kegiatan kampanye ini dengan menyiapkan media tayang digital yang sesuai
Selanjutnya melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak sasaran yang akan dituju. Lebih lanjut, saya sebagai guru juga akan melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan kampanye ini dan membimbing siswa untuk melakukan refleksi pada akhirnya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran integrasi polusi cahaya dalam pembelajaran fisika dapat disaksikan melalui tayangan video berikut. Jadi setelah pembelajaran ini, beberapa di antara kalian, bukan beberapa, semuanya akan diberikan tugas untuk melakukan kampanye polusi cahaya di masing-masing karena disengaja oleh manusia. Mencari cahaya matahari. Ada banyak hal. Aquaculture 24 jam. Yang keempat, lampu perkebunan buah naga. Yang kelima, lampu Ada yang benar teman nih? Yang benar dapat apa? Dapat artinya ini kan kampanye untuk mengajak teman-teman kalian biar peduli yang namanya polusi cahaya. Sedangkan polusi cahaya selama ini tidak banyak dipakai cahaya. Jadi sebenarnya sama yang pertama itu media sosial. Terang dan tidak terlalu karena yang jadi sumber dari polusi cahaya. Yang ketiga adalah kalian pertama kali melihat gambar ini. mungkin lampu jalan sering sekali digunakan pada daerah 3T terdepan, tertinggal, juga terluar secara berlebihan dan tidak terkontrol yang mengakibatkan terjadinya polusi cahaya. Itu malam hari, kalau suka kita mandi, kita Nama saya Kadek Febri Adajarini, belajar energi listrik yang terintegrasi polusi cahaya memberikan saya pandangan. Ternyata apa yang sudah dipelajari di kelas berdampak pada perubahan yang saya lakukan di rumah untuk lebih bijak menggunakan sumber cahaya. Saya juga sangat merasa senang terpilih menjadi agen perubahan dalam mengkampanyekan materi polusi cahaya. Saya sangat senang mendapatkan informasi tentang polusi cahaya dari siswa SMA Bali Mandara, baik itu dari penyebabnya, dampaknya, maupun cara mengatasinya. Informasi yang mereka berikan ini sangat bermanfaat bagi saya, membuat saya semakin bijak dalam menggunakan sumber daya cahaya ke depan. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran fisika yang mengintegrasikan polusi cahaya. Nah, dari hasil pembelajaran diperoleh data bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran fisika. Dari respon siswa menunjukkan bahwa siswa merasa sangat senang dalam pembelajaran ini. Yang pertama, karena mereka mempelajari topik baru yang sebelumnya mungkin topik ini belum familiar bagi siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengalaman baru untuk melakukan interaksi bersama tokoh-tokoh ataupun masyarakat yang ada di luar sekolah. Dan hal ini tentunya berbeda dengan kegiatan pembelajaran fisika sebelumnya yang sebagian besar dilaksanakan di kelas. Kemudian untuk melaksanakan praktik pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru perlu merencanakan jangkauan kegiatan kampanye secara lebih matang. Yang kedua, perlu melakukan integrasi dengan mata pelajaran yang lain sehingga siswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai polusi cahaya dan dampaknya terhadap lingkungan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan replikasi terhadap praktik baik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu adalah daya dukung sekolah dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah karakteristik siswa yang menjadi sasaran dalam kegiatan praktik baik ini. Demikian praktik baik ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya.
Om Santi 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 Om.